Kembali lagi bersama Ngip Radio. Iya. Saluran yang akan membuat saudara-saudara memperoleh kisah-kisah atau cerita mistis, amis, klengis yang membawa suasana mistis lebih dalam tentunya di acara Ngocem Ngomong Ngecembek. Halo, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga tetap dalam kebahagiaan dan sehat selalu ya. Tetap stay tune terus ya di dalam acara kami. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan cerita-cerita seru, mistis, amis, klengis lainnya. Oke, sebelum kita bawakan cerita pengalaman mistis, ada salah satu komentar lewat Messenger ya di Facebook Pemuda Ngip. Ada sebuah komentar dengan akun @bintang7 dari Pemalang katanya. Oh, Pemalang ya. Katanya, Bang, cerita-cerita yang ada di Radio Pemuda Ngip itu asli atau rekayasa? Saya jawab ya. Cerita-cerita mistis yang ada di Ngip Radio itu beneran ya. Ada dari tetangga dekat saya juga, dan juga ada dari pengirim dari salah satu Ngip Mania. Iya, Ngip Mania itu sebutan dari fansnya Pemuda Ngip ya. Oke, langsung kita kembali ke cerita. Cerita ini berawal pada suatu malam, tepatnya malam Rabu Pahing sekitar tahun 2010 lalu, yang dialami oleh Bapak Turahno, tukang ojek di Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Suatu malam seperti biasanya, Bapak Turahno mangkal ojek motornya. Ya, namanya ngojek pasti kadang rame, kadang sepi, itu ya. Dan malam itu pangkalan ojek pun sepi. Tiada penumpang satupun ia dapatkan. Lalu Bapak Turahno ingin langsung bergegas pulang karena sepi. Dan ketika di jalan, hujan sangatlah deras, dengan diiringi suara petir yang menggeleger. Lalu ia pun akhirnya memberhentikan diri di emperan rumah orang. Soalnya rumahnya lumayan cukup jauh. Udah nggak dapet duit, hujan lagi, ucap kata Pak Turahno. Sekitar 1 jaman lebih, akhirnya hujan pun reda, tapi masih menyisakan gerimis ringan dengan dibarengi suara petir tipis-tipis. Yeay, akhirnya hujan reda juga, ujar Pak Turahno. Bapak Turahno pun akhirnya memberanjakan diri untuk bergegas pulang. Ia langsung menyalakan motor tuanya dan mengegas motornya dengan kencang. Tancap gas, barangkali kehadang hujan lagi, repot deh, ucap Pak Turahno. Di perjalanan, suara angin mendesis, dingin,
mengiringi jalannya motor tua dengan suara knalpot yang belebek. Tiba-tiba di tengah perjalanan motornya pun mogok di bulak, atau dalam bahasa Indonesianya jalan di tengah-tengah hamparan sawah yang panjang. Astaga, kenapa tiba-tiba mogok begini? Biasanya tidak apa-apa kok. Ya, apa sekali sih, ujar Pak Turahno. Bapak Turahno mulai merasakan gelisah sambil membetulkan motornya, karena jalan yang akan ia lewati sebentar lagi adalah sebuah pemakaman. Jalan itu pun satu-satunya akses menuju rumahnya. Oh, ternyata businya toh. Akhirnya nyala juga nih motor. Untung bawa serep busi. Tapi perasaan saya kok merinding sekali. Setiap hari sih merinding kalau lewat kuburan, tapi ini nggak enak banget deh. Tapi apalah daya, karena saya sudah nggak tahan sekali pingin sama istri. Dingin banget sih. Ocil saya berdiri terus, hehehe, ujar Pak Turahno dalam hatinya ya. Bapak Turahno pun bergegas dengan kecepatan penuh, tapi masih dengan perasaannya yang gelisah. Angin berhembus dingin, meniup sampai ke gendang telinganya Bapak Turahno. Bapak Turahno pun bergeming. Idih, tambah nggak enak banget deh. Nih angin bawaannya ngikutin terus. Lalu pas tiba di kuburan, tepatnya di sebuah jembatan syer atau drainase, Bapak Turahno tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu yang jatuh dengan suara yang sangat keras, tepat di samping Bapak Turahno. Ya, sekitar 5 meteran lah. Ia pun berhenti lalu mendekati sesuatu yang jatuh itu karena penasaran. Apaan ya yang jatuh? Kok kenceng banget suaranya? Ucap Pak Turahno. Ternyata hanya buah kelapa saja. Oh lah, kok kelapa? Kirain apaan? Ucap Pak Turahno. Tapi di area kuburan itu tidak ada satupun pohon kelapa, melainkan hanya pohon beringin, pohon kamboja, pohon kenanga, pohon sukun, dan pohon pisang yang ada, serta banyaknya semak belukar saja. Dan Bapak Turahno baru ngeh kalau tidak adanya pohon kelapa di area makam itu. Waduh, saya kok baru sadar. Di sini kan nggak ada pohon kelapa, ucap Pak Turahno. Lalu tanpa pikir panjang, ia mendatangi buah kelapa yang jatuh itu karena sangat penasarannya. Nah, perlahan ia mendekat dan mendekat lagi. Ia sangat kaget karena buah kelapa yang jatuh itu seketika berubah menjadi kepala manusia dengan wajah mengerikan, penuh luka darah nanah dan belatung
yang keluar dari matanya dan menggelinding menuju ke arah Bapak Turahno. Sontak Bapak Turahno pun ketakutan sejadi-jadinya. Kepala setan, tolong, ucap Bapak Turahno dengan nada penuh ketakutan. Ia pun lari terbirit-birit sangat kencang karena ketakutan yang luar biasa, sampai-sampai meninggalkan motor ojek tuanya. Keesokan harinya Bapak Turahno datang untuk mengambil motor tuanya, karena motor tua itu satu-satunya untuk mencari nafkah. Akan tetapi Bapak Turahno tidak sendiri. Ia ditemani oleh Ustadz di desanya yang terbilang cukup tahu akan hal-hal aneh tersebut di kuburan itu. Si Pak Ustadz itu pun bilang, Tur, udah tahu area jembatan di kuburan itu angker. Lain kali kalau lewat tengah malam baca ayat kursi ya, bisa nggak? Kalau nggak bisa ya baca sholawat saja, nggak apa-apa. Iya Pak Ustadz, jawab Pak Turahno kepada Pak Ustadz. Kamu baru ngalamin kejadian itu kan? Bukan kamu saja loh. Kemarin juga sekitar 2 mingguan sebelum kejadian kamu itu si Karsimah salah satu pedagang buah di desa Widodaren juga mengalami kejadian ganjil juga, tapi beda dengan kamu Tur, ucap Pak Ustadz. Oh, apa iya Pak Ustadz, jawab Pak Turahno. Lalu Bapak Turahno dan Pak Ustadz pun bergegas mengambil motor tua itu, lalu berhenti sejenak di depan motor tua milik Bapak Turahno dengan mengucapkan salam dan mendoakan para ahli kubur yang disarankan oleh Pak Ustadz. Ketika sudah selesai memberikan salam, diambillah motor Bapak Turahno. Terima kasih telah mengunjungi dan mendengarkan kisah-kisah dan cerita pengalaman mistis di Ngiyip Radio. Sampai jumpa di kisah-kisah dan cerita pengalaman mistis selanjutnya. Bagi saudara-saudara yang mau cerita atau pengalaman mistisnya ingin kami bawakan agar didengarkan semua orang, bisa dikirim di kontak kami ya. Iya.